Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pemimpin, kalau kita mendengar kata pemimpin, ya ada macam-macam yang muncul di benak kita. Ya, diantaranya diikuti banyak orang, betul. Ditiru banyak orang, betul. Tapi yang sering terjadi dalam kehidupan kita, mendengar kata pemimpin, maka seringkali muncul ada istilah bos. Maaf loh ya, yang gak setuju juga gak apa-apa ya. Diikuti, ditiru, ya menjadi bos, dilayani, dan banyak lagi yang lain. Kita mau menemukan dulu sebuah fakta. Fakta apa itu? Pertanyaan saya begini. Nah, supaya saudara-saudara menjawabnya. Antara manusia dengan binatang, maaf loh, bukan saya bandingkan diri saudara dengan binatang, tidak. Tapi ini fakta. Antara manusia dengan binatang, logika kita pasti berkata, binatanglah yang perlu pemimpin. Ya, itu logika kita. Bahkan saya tanya anak-anak juga, anak-anak kecil, ya mereka tahu binatang itu perlu pemimpin. Nah, faktanya saudara, faktanya ya kita belajar. Binatang atau manusia yang perlu pemimpin? Saya jawab dengan pertanyaan yang saya temukan dan saya ingin ajukan kepada ibu bapak saudara semua. Faktanya, di dunia binatang atau di dunia manusia yang ada pilkada atau pemilu. Pilkada dunia manusia, woi semua jawabannya. Wah, dunia manusia betul. Dunia binatang itu nggak ada pilkada, nggak ada pemilu. Tapi kita menemukan fakta. Maaf, jangan tersinggung. Jadi yang lebih bisa diatur itu mereka atau kita? Ayo, yang lebih bisa diatur itu mereka atau kita? Biarlah pertanyaan ini menyadarkan setiap kita dengan tema yang hari ini kita dapat dari kampus kita, Bahana Bible Study. Apa jawabannya? Yang mudah diatur, maaf ya, binatang itu jauh lebih mudah diatur daripada kita. Walaupun di dunia mereka tidak ada pemimpin yang dipilih dan terpilih, tapi mereka itu lebih tertib, mereka itu lebih tahu aturan daripada kita. Nah, kalau ada yang tersinggung di antara kita, ya saudaralah yang harus mau diatur. Saudara lihat pilkada yang sering terjadi, lihat di dunia pilkada, pemilu, maaf ya, kita manusia milih-milih pemimpin sendiri. Setelah dipilih ribut, mau diganti lagi dengan yang lain. Nah itu dunia kita. Malu kita kalau lihat dunia binatang itu. Jadi hari ini tema kita pemimpin yang melayani. Ya, pemimpin yang bukan bos. Mari kita lihat 3 ayat pertama. Pengkhotbah pasal 10 ayat 16, 17, 18. Pengkhotbah 10 ayat 16, 17, 18. Ya, yang di Zoom, Instagram, Facebook semua jawabannya betul atas semua pertanyaan. Pengkhotbah pasal 10 ayat 16 mulai. Nah, inilah manusia yang perlu pemimpin. Oke ya, ayat 13. Wahai engkau negeri, tanah itu adalah negeri atau daerah atau negara atau komunitas, ya kerajaan, ya pokoknya negeri. Wahai engkau tanah, wahai itu dari bahasa Melayu, why, ya WAI, terjemahan lama banyak, artinya terkutuklah, celakalah. Jadi saya ganti dengan bahasa sehari-hari, ya, oh ya, amin, puji Tuhan. Celakalah engkau negeri kalau rajamu, kalau pemimpinmu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Nah, ini aneh. Saya itu pernah mikir ya, apa sih salahnya orang pagi-pagi makan? Ya, nggak salah ya. Tapi yang jadi salah kalau nanti kita akan temukan di ayat yang lain. Saya ulangi ayat 16. Celakalah engkau negeri, negara, tanah, daerah, wilayah, ya, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Ayat 17. Tetapi kebalikannya, berbahagialah engkau negeri, jayalah negerimu, ya,
kalau pemimpinmu, rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oh, ini maksudnya ayat 16. Jadi pemimpin itu tidak boleh makan sebelum yang dipimpin kenyang duluan. Wah, hebat sekali firman Tuhan ini. Saya ulangi, pemimpin tidak boleh makan sebelum yang dipimpin itu makan duluan. Kita bersyukur untuk 2 periode ini. Dan saya berharap pada periode ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau Pak Harto bisa kok, Tuhan akan buat ini. Belum pernah Indonesia punya seorang raja, seorang pemimpin, seorang kepala negara, seorang presiden yang seperti Bapak Joko Widodo. Bukan dari kaum pemuka secara kedudukan, bukan birokrat, bukan teknokrat, ya, bukan pengusaha kaya, ya, bukan militer, bukan semuanya. Orang Solo dari keluarga sangat miskin, tapi hati kepemimpinannya menggenapi pengkhotbah 10 ini. Inilah pemimpin yang hebat untuk pertama kali Indonesia miliki sejak merdeka 77 tahun yang lalu. Bersyukur 2 periode ini. Lihat, nama Joko Widodo akan tertulis dengan tinta emas di sejarah emas NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu? Satu-satunya presiden yang akan dikenal, yang membuat jalan tol ribuan kilometer, bukan ratusan. Pertanyaan saya sering muncul, lah yang presiden dulu-dulu itu uangnya diapain, kemana? Buktinya sekarang aja bisa jadi jalan tol. Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang buat waduk, bendungan-bendungan ratusan, bukan puluhan. Presiden kita Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang memperbaiki, merenovasi, memperbesar pelabuhan dan bandara-bandara. Presiden Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang membuat semua kota perbatasan yang hubungannya dengan negara tetangga jadi bagus. Saya ini sudah kenyang keluar masuk Indonesia Malaysia dari perbatasan Sarawak, ya, karena saya lama di Krayan, Kalimantan Utara. Aduh, kalau lihat itu, saya pernah lewat Entekong, ya. Aduh, zaman itu jelek sekali. Saya pernah lewat perbatasan Jayapura, Papua Nugini. Aduh, jeleknya luar biasa. Saya pernah lewat, ya, dari timur ke Dili. Aduh, waktu itu sedih sekali. Maaf ya, hampir kayak gardunya satpam. Daerah-daerah perumahan itu masih lebih bagus. Maaf loh saya ngomong. Tapi sekarang wajah Indonesia itu diperbaiki oleh Jokowi dengan memperbaiki, memberi fasilitas yang wah untuk semua kota-kota perbatasan dengan negara lain. Nah, inilah pemimpin yang tidak sibuk memperkaya diri sendiri. Nggak mau makan duluan sebelum yang dipimpin kenyang. Hebat ya presiden kita. Nah, semua kita yang sadar kita dipilih jadi pemimpin, mungkin maaf ya, jangan tersinggung kalau kita sulit meneladani Tuhan Yesus karena kita nggak pernah ketemu istilah saya. Ya, teladanilah Jokowi yang kelihatan di depan mata kita. Saudara lihat 1 Juni yang lalu waktu presiden ke ND, saya itu 4 kali lihat videonya malam-malam presiden belusukan ke rumah rakyat jelata. Aduh, saya bilang sekeras-kerasnya hati orang keras pasti nangis melihat video. Nah, bagi yang belum melihat videonya presiden malam-malam mengunjungi rumah rakyat yang ada di ND, rakyat sederhana, pasti nangis, saudara, nangis. Nah, yang belum lihat tolong lihat. Kalau saudara belum lihat video itu, maaf saya berkata, mungkin saudara bukan orang Indonesia. Maaf, tonton video itu. Presiden belusukan. Ngelihat orang-orang sederhana itu nangis. Saya ikut nangis. Nah, sudahkah kita yang disebut pemimpin melakukan itu? Selalu mengutamakan yang dipimpin. Nah, kalau saudara sulit melihat gambar Yesus, tokoh panutan kita, karena kita nggak contoh langsung cuma baca, ya udahlah, ayo kita lihat
Bapak Jokowi saja. Hebat sekali. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Pemimpin, aku datang, anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tapi melayani. Itu yang Tuhan cari. Maka itu tadi di awal saya katakan, jangan ada bos ya di antara kita, karena bukan begitu cara kita memimpin. Nah sudah, kita lihat sekarang ayat 18-nya, Pengkhotbah 10. Ngeri sekali kalau kita tidak bertobat sebagai pemimpin. Ya, ayat 18, Pengkhotbah pasal 10. Oleh karena kemalasan. Ini pemimpin malas. Ya, saya ulangi. Oleh karena kemalasan, pemimpin yang malas. Runtuhlah atap. Dan, sudah ada yang bilang saya lebih 10 kali lihat video itu. Nangis ya Pak? Aduh, tolong sebarkan yang belum tahu. Kita akan belajar kerendahan hati seorang pemimpin. Bahkan yang terakhir ini, presiden ke Ukraina, ke Rusia, dunia gempar. Karena nggak pakai baju anti peluru, tidak diikuti ya oleh anggota keamanan yang, maaf, saya pernah diundang ke satu gereja besar. Nah, saya harus tunggu di ruang gembala karena saya datang lebih pagi. Begitu gembala mau datang, wih, bodyguardnya, gede badannya, itu aja 4 lapis, saudara. Ampunilah Tuhan. Nah, oleh karena kelambanan tangan, oleh karena kemalasan, runtuhlah atap. Jadi pemimpin yang malas, pemimpin yang hanya sibuk ngurus perutnya sendiri, maka atap rumah itu runtuh. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan semua anggota keluarga yang tinggal di sebuah rumah tapi atapnya runtuh. Coba renungkan, ini firman luar biasa. Jadi kalau pemimpin itu malas, seperti orang tinggal di rumah, walaupun rumah mewah, tapi kalau atapnya runtuh, bagaimana bisa rasa aman? Hujan kehujanan, panas kepanasan. Dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Mana enak tidur di rumah yang bocor. Saudara, ini yang tertulis di kitab Pengkhotbah. Nah, kalau saya simpulkan ayat 18 ini satu kalimat, rasa aman. Jadi seorang pemimpin itu akan dilihat dari yang dipimpin, merasa aman gak, secure atau insecure, rasa aman atau gelisah. Nah, saya beritahu kepada banyak teman, begini caranya ngecek. Ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kita kan punya banyak teman sebagai orang tua, ya. Kita kan punya banyak teman. Nah, di antara teman-teman kita, teman-teman papa mamanya anak-anak itu, ya, teman kita, pasti ada orang-orang tertentu yang akrab, yang dekat dengan anak-anak kita. Waduh, pokoknya kalau mereka datang, wih, anak-anak sen, wih, om, tante, apa kabar? Nah, begini caranya ngecek dan ngetes. Apakah kehadiran kita sebagai pemimpin di rumah itu menimbulkan rasa aman untuk anak-anak kita atau tidak? Tolong Bapak Ibu, Papa Mama, izinkan teman-teman baik kita yang akrab dengan anak-anak kita, itu kita suruh tanya, tolong ya, tanyain anak-anak kami. Begini pertanyaannya, om tanya ya, tante tanya kepadamu ya. Apa om? Apa tante? Jujur ya, kalian itu lebih senang papa pulang dan di rumah, atau kalian lebih suka papa itu nggak pulang? Maaf ya, ini cuma contoh. Dan saya pernah ngetes itu, ngecek itu. Saudara, kalau sampai anak-anak kita menjawab pertanyaan teman-teman baik kita, aduh om, kami itu senang kalau papa itu pulang. Aduh, suasana rumah itu ramai. Haleluya. Berarti ayah di rumah itu disukai anak-anak dan membuat kehadiran ayah itu rasa aman. Tapi kalau anak-anak kita menjawab teman-teman kita, om, maaf ya om, kami itu gak senang kalau papa pulang, kami takut. Berarti orang itu bukan pemimpin seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Joko Widodo, presiden kita, bisa membuat rasa aman rakyatnya. Lihat, datang ke kota mana, desa mana, pulau mana, negara mana, rakyat itu berjubel. Bahkan aparat keamanan di setiap negara yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo kewalahan. Joko Widodo bisa begitu didekati. Maaf, ada ya, ada gembala-gembala, pengkhotbah, pendeta-pendeta. Jual mahalnya luar biasa. Kalau selesai khotbah, selesai pelayanan, ada jemaat mengajak selfie, foto bareng. Aduh, alasannya banyak. Maaf, saya cuma ngomong. Seorang hamba Tuhan harus punya kuasa, wibawa yang membuat
yang dipimpin itu merasa aman. Kehadirannya dirindukan. Wih, keren kalau itu ada dalam kehidupan kita. Saudara, inilah yang terjadi hari-hari ini. Lalu kita ini memimpin ke arah mana? Oke, kita buka dulu hidup Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus itu pemimpin yang bukan ditandai dengan banyaknya pengikut, tapi juga jangan kalau kita punya pengikut sedikit karena kita yang salah, kita yang ganas, kita yang galak, pengikut kita dikit, terus kita pakai ayat ini. Bukan begitu loh maksudnya, bukan ya. Tapi apa? Ada 2 ayat yang kita mau baca perbedaannya. 1 Lukas 14 ayat yang ke-25. Lukas 14 ayat yang ke-25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, lihat ini, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan. Saudara, ia berpaling. Nah, ayat 26. Berpaling untuk apa? Ayat 26. Berpaling sambil berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Wih, ngeri sekali. Saudara, tegas sekali. Nah, tolong perhatikan kata membenci di sini ya. Kata membenci di sini itu bukan nggak suka, bukan. Nah, tapi begini, ini sistem militer ya. Sistem militer. Ayo kita belajar. Ya. Dalam sistem militer, seorang komandan yang memerintah prajuritnya hanya ada 2 kata, siap laksanakan. Seorang prajurit tidak mungkin ketika dapat perintah komandan, siap laksanakan komandan. Tapi maaf, istri melahirkan. Maaf, saya harus ngubur, bapak saya baru meninggal. Maaf, saudara saya kecelakaan. Maaf, anak saya lagi sakit keras. Ada? Nggak ada. Itu nggak boleh terjadi. Nah, bayangkan orang banyak berduyun-duyun ngikuti Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus memberikan syarat yang mengagetkan. Woi, itu kan luar biasa. Maka itu saudara, dalam hidup ini kita harus mengetahui ya otomatis yang mengikuti kaget. Begitu berat syaratnya. Saudara, waktu Perang Dunia Kedua ada kisah nyata, true story ya. Waktu itu Amerika sangat membutuhkan banyak tentara prajurit. Tiba-tiba ada seorang prajurit, seorang murid Tuhan Yesus ya, namanya Dos, siapa saya lupa. Nah, ini kisah nyata. Nah, Dos ini mau mengabdi untuk negaranya, tapi dia hanya mau jadi tenaga medis. Nggak mau angkat senjata. Dia bilang nggak mau. Wah, sampai ada pengadilan militer. Tapi puji Tuhan dia berdoa, dia menang. Akhirnya perang terjadi dan dia ditugaskan untuk ke Jepang ya, menghadapi tentara Jepang. Judulnya Hacksaw Ridge, HACKSAW Ridge, RIDGE ya. Nah, cari beritanya itu. Saudara, akhirnya dunia mengenang dia, bahkan Amerika mencatat sejarah hidupnya. Jadi ketika Jepang menang, tentara Amerika kalah, mundur semua tentara. Tapi ketika dia mau meninggalkan bukit itu, panggilannya Desmond Doss, terima kasih. Ketika dia mau meninggalkan bukit itu karena ditarik oleh komandannya, turun semua turun. Tiba-tiba panggilan hatinya sebagai seorang pemimpin yang melayani. Desmond Doss, terima kasih. Saudara, saya beberapa kali nonton film itu, saya nangis. Dia balik lagi ke tempat pertempuran. Apa yang dia lakukan? Dia cari tentara-tentara yang luka tapi masih hidup. Dia ikat dengan tali. Dia turunkan ke bawah. Nah, setelah sekian puluh, dia itu nggak kuat, saudara. Karena luka-lukanya juga sudah banyak. Ya, api di mana-mana, tangannya sudah lecet semua karena menarik tali itu. Ada satu kalimat yang dikenang. Dia cuma doa, Tuhan, satu orang lagi. Akhirnya sekian ratus yang dia selamatkan. Komandannya heran. Ini ada
Ada siapa di atas? Kenapa prajurit kita yang luka-luka bisa diturunkan begini? Semua prajurit yang sudah turun berkata, ada Desmond Doss di atas sana. Oh iya, bingung komandannya, disuruh pulang atau suruh turun atau tidak? Saudara cari nanti, itu pemimpin yang melayani. Nah, Desmond Doss ini rela meninggalkan orang-orang dikasih termasuk calon istrinya. Wih, luar biasa. Desmond Doss meninggal umur cukup lanjut tahun 2006 yang lalu. Nah, inilah pemimpin. Terus siapa yang kita cari? Galatia 4:19. Ya, Galatia 4:19. Jadi kita melayani. Betul. Tapi kita harus tahu yang kita layani, yang kita pimpin itu harus dimuridkan. Dimuridkan untuk ke arah mana? Galatia 4:19. Oh, ada yang nambahi. Kalau ada pendeta habis khotbah nggak mau dekat jemaat, nggak mau diajak foto, saya baru tahu istilah terkena star syndrome. Oh iya, puji Tuhan. Ya, kita jangan kena itu. Nah, ini sasaran kepemimpinan yang bukan cari hormat, bukan cari pengikut, tapi berapa saja yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita layani. Ini sasarannya Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan ayat lain tentang kepemimpinan dan pemuritan sedahsyat Galatia 4 ayat 19. Jadi saya mundur lagi sedikit. Kenapa di Lukas 14 ketika Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang, wajar bukan namanya manusia? Wih, berarti aku terkenal dong. Wih, berarti aku hebat karena pengikutku banyak. Tapi Tuhan Yesus gak suka. Lalu dia memberi syarat untuk menjadi muridku, pengikutku harus benci ini, benci itu, bahkan nyawanya sendiri. Lah kok begitu syaratnya? Ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak beda dengan seorang ibu yang sedang mengandung. Begitu tiba waktunya sakit bersalin, menderita sakit bersalin lagi. Nah, saya suka 4 huruf ini, lagi. Saudara baca terjemahan bahasa apa saja, ada kata again, lagi. Luar biasa. Sampai kapan seorang pemimpin, seorang pemurid sakit bersalin waktu mau melahirkan anak rohani ini? Ada satu batasan. Sampai yang kita lahirkan sudah nyata rupa Kristus di dalam hidupnya. Karakter Kristus nyata di hidup orang-orang yang kita pimpin. Ini batasannya. Nah, kata lagi, kapan kita selesai sakit bersalin? Ini jawabannya, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Terjemahan lama, sehingga Kristus menjelma di dalam kamu. Sampai Kristus nyata di dalam kamu. BIS, kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam dalam dirimu, aku menderita sakit bersalin lagi untuk kamu satu orang. TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Anak-anak saya yang saya kasih, karena khawatir tentang kalian, perasaan saya seperti seorang ibu yang menderita pada waktu melahirkan anaknya. Memang saya pernah menjadi bapak rohani kalian, tetapi saya merasa sangat terbeban lagi karena kalian belum dewasa dalam hal bersatu dengan Kristus. Saudara-saudara yang ikut belajar di Bahana Bible Study di sesi ini, tujuan Tuhan memilih saudara, memilih saya jadi pemimpin, jadi gembala, jadi mentor, jadi pemurid, jadi papa, jadi mama. Itu seperti kita ini seorang ibu sedang mengandung. 9 bulan 10 hari kita rawat anak itu, kita nasihati anak itu, kita sekolahkan, kita didik, kita marahi, kita kasih, kita doakan. Wah, pokoknya semua. Begitu tiba waktunya bersalin, sakit kita, akhirnya lahir. Begitu misalnya. Begitu kita melihat ke hidup anak ini, aduh, belum seperti Kristus, karakter Yesus belum nyata. Saudara, ini pemimpin yang benar. Masukkan lagi pribadi yang sama ke rahim rohani kita. Kita kandung lagi, rawat, didik, nasihati, kasih, beri makan, doakan, dan semuanya tegur kalau salah.
tiba waktunya sakit bersalin lagi. Ya Tuhan, belum serupa Yesus, masukkan ke rahim rohani kita kembali. Maka itu dua kata kunci di Galatia 4:19 adalah kata lagi dan kata sampai. Jadi untuk satu pribadi yang sama, kita ulang-ulang mengandung, kita ulang-ulang nasihati, kita ulang-ulang sakit bersalin. Pokoknya kita akan tidak sakit bersalin lagi untuk satu anak kalau karakter Yesus sudah nyata. Nah, maka itu saudara, izinkan saya bicara kalimat ini. Tidak banyak pemimpin bisa berkata kalimat. Ternyata menjadi pemimpin, gembala, mentor, kakak rohani, papa mama rohani, itu nggak bisa banyak-banyak orang. Satu orang saja berkali-kali kita kandung, kita lahirkan. Berkali-kali sampai rupa Kristus nyata. Baru kita selesai dengan anak yang satu ini. Lalu kita cari murid yang lain lagi, cari anak lain lagi yang kita asuh, kita rawat, kita didik semuanya seperti ibu mengandung. Maka itu saudara-saudara saya di Bahana Bible Study, jangan punya ambisi. Saudara punya pengikut ribuan, ratusan aja mikir, puluhan saja mikir. Ayo kita berubah. Mari kita lihat 1 Tesalonika 2. Ini pemimpin itu papa dan mama. Tapi di sini Paulus menyebut mama dulu. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ibu, mama. Nah, padahal siapa kami itu? Kita lihat 1 Tesalonika 1 ayat 1. Siapa ibu ini? Kami itu siapa? 1 Tesalonika 1 ayat 1. Siapa ibu? Keren ini ya. Dari Paulus, Silvanus atau Silas dan Timotius kepada orang-orang, kepada gereja orang-orang Tesalonika yang di dalam Tuhan Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Lah, sama seperti seorang ibu. Lah kok bapak-bapak, 3 orang pria, Paulus, Silas dan Timotius. Nah, para pemimpin pria, kita pun bisa jadi seorang ibu untuk yang kita pimpin. Ibu tuh mengasuh, merawat, menyayang, ya. Aduh, itulah ibu. 1 Tesalonika 2 ayat 11. Ini pemimpin, kamu tahu betapa kami seperti bapak ayah terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Saudara, lihat, bapak kami seperti ayah untuk anak-anaknya. Nah, di sini kalau saudara pemimpin seorang wanita, maka Tuhan akan memberikan roh kebapaan untuk saudara. Roma 16 ayat 1. Roma 16 ayat 1. Nah, ini untuk ibu-ibu ya. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea. Wih, luar biasa. Jadi Febe ini gembala jemaat Kengkrea. Wanita bisa dipakai Tuhan. Jadi kalau saudara pria menjadi pemimpin gembala, harus punya hati mama untuk anak-anak. Kalau saudara, Filipi 4 ayat 2, maaf. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, ini tim pelayanan di jemaat Filipi. Euodia, Sintike itu perempuan ya, dan ada timnya lagi yang lain-lain. Jadi kalau toh saudara itu perempuan sebagai pemimpin gembala, tetap harus punya hati Bapa untuk orang-orang yang kita pimpin. Nah, kalau semua kita memiliki hati ibu dan hati ayah untuk memimpin, yang dipimpin itu rasa aman, betul-betul. Luar biasa Tuhan kita dalam hal kepemimpinan yang melayani ini. Jadi selalu mengutamakan orang-orang yang kita pimpin dalam hidup ini yang Tuhan percayakan. Awas, jangan ada pemimpin mengambil dan mencari keuntungan dari yang kita pimpin. Dalam nama Yesus. Saya cuma cerita ya saudara. Ini beberapa staf pengajar dari Bahana Bible Study tahu betul. Sampai bulan ini, sejak tahun 81 pertama kali saya mengkuliahkan anak. Itu tahun 81 saya menguliakan anak.
Dan yang saya kuliahkan pertama itu anak gembala dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, sampai bulan ini saya itu sudah meluluskan hampir 500 S1. Maaf, saya cuma cerita dan ini untuk kemuliaan. Ratusan S1 sudah tersebar di banyak kota di Indonesia, desa-desa, pulau-pulau juga. Oleh kemurahan Tuhan, hampir 500 S1. Tuhan mempercayakan kami meluluskan S2. Itu kira-kira 58 orang. Anugerah Tuhan. Saya meluluskan doktor S3. Itu 6 orang. Dan tahun ini saya menguliakan 2 doktor lagi. Satu di Unhas, ya, satu ada di Satya Wacana. Tahun ini Tuhan mempercayakan untuk saya menguliakan 3 orang S2. Dan semuanya bukan teologi tapi sekuler. Ya, maafkan saya. Saya meluluskan kira-kira 14 dokter umum dan 2 spesialis. Nah, saya cerita ini ya. Ini yang ngikuti di Zoom, Instagram, Facebook ada anak-anak saya yang saya kuliahkan juga. Tanya mereka. Kalau tadi kalimat saya berkata, sebagai seorang pemimpin, ayah dan ibu tidak boleh mengambil keuntungan dan mencari keuntungan dari yang dipimpin. Itu suatu kejahatan. Saya nggak pernah minta uang dari anak-anak itu. Walaupun saya tahu banyak yang sukses. Maaf ya, anak-anak jangan marah ya papa ngomong. Banyak yang sukses tapi lupa. Nggak apa-apa. Bahkan yang sudah jadi ini jadi itu nggak kontak juga saya nggak apa-apa. Ya, Tuhan membuat mereka jadi orang-orang yang hebat. Bersyukur untuk itu. Dan mereka jadi berkat ada di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Dan sampai kapanpun saya akan tetap berjuang. Bahkan ada ya berapa orang di antara mereka setelah saya kuliahkan lupa. Nggak apa-apa juga. Ya, saya nggak pernah sampai gimana enggak. Saudara, ayo hari ini kita periksa. Sejak kapan kita menjadi pemimpin dan sudah berapa banyak orang yang berhasil dan mereka jadi orang-orang hebat. Bahkan, maafkan saya ya, sedih kalau ada papa mama. Nah, saya ingin ngomong begini kepada saudara. Walaupun saya pernah ketemu, tapi saya nasihati mereka. Ada papa mama, setelah anak-anaknya sukses, mereka majeki, tahu majeki ya, menuntut anak-anak setiap bulan kasih orang tuanya sekian dengan kata-kata ancaman. Ingat ya, papa mama, waktu kamu masih kecil-kecil dalam kandungan kami setengah mati ngurus kalian. Sekarang wajib kalian sudah sukses, sudah dewasa. Perhatikan kami. Gak ada pemimpin dan orang tua menganggap anaknya itu mesin ATM. Maaf, jangan. Biar mereka berkiprah dan kita dorong mereka untuk jadi berkat. Saudara, inilah pemimpin yang benar. Tujuannya membuat semua orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pimpin itu jadi serupa Yesus semua. Keren sekali kalau itu terjadi dalam hidup mereka. Semuanya kita didik, kita arah untuk serupa Yesus. Efesus pasal 4 ya. Ayo kita lihat Efesus pasal yang keempat ayat 16. Tuhan tolong kami supaya kami betul-betul menjadi seorang pemimpin yang berkenan. Daripadanya lah ya, siapa? Seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oh, luar biasa Tuhan. Jadi daripadanya lah dipimpin ke arah Kristus. Ya, seorang pemimpin tidak boleh membawa yang dipimpin itu ke arah dirinya. Oh, satu kejahatan itu. Kalau sampai ada pemimpin membawa yang dipimpin ke arah dirinya. Bahkan ada beberapa pemimpin yang membuat yang dipimpin gak jadi dewasa. Dibuat bergantung terus dengan dirinya. Itu salah besar saudara. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita hanya punya 2 pilihan. Betul, dipimpin atau memimpin. Betul sekali. Maka itu kita harus milih yang benar. Jangan kita milih yang salah. Ya, seorang pemimpin, manusia hidup itu hanya punya satu di antara 2 pilihan. Mau dipimpin atau jadi pemimpin. Terima kasih. Jadi ke arah Yesus. Kita nggak boleh membuat orang yang kita pimpin bergantung kepada kita.
Contoh, maaf ya, ada berapa jemaat, ya ampun, manjanya kepada gembalanya. Contoh, sakit kepala, cari pendetanya. Sakit gigi, cari pendetanya. Maaf, panas badannya 37, cari pendetanya. Maaf, ini saya cuma ngomong. Ya cepat mati pendetanya. Kalau semua dilayani, cuma dikit-dikit gitu saja kok. Maaf. Ya, jadi gembala jangan merasa lebih hebat pemimpin. Kalau yang dipimpin itu bergantung penuh kepada saudara, salah. Yang kita pimpin harus bergantung penuh kepada Tuhan Yesus, bukan bergantung penuh kepada kita. Tidak boleh itu. Nah, itulah pemimpin yang Tuhan cari supaya bumi ini penuh kemuliaannya dan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Lanjut, kita melihat seorang pemimpin yang Tuhan serahkan kepada kita. Roma 14 ayat 1. Nah, kita ini memimpin, ada banyak pendapat. Ya, dalam istilah kepemimpinan ada kalimat ini. Kita mimpin 5 orang, berarti 5 kepala. Kita mimpin 15 orang, berarti 15 kepala. Dan seterusnya. Tahu arti kepala? Pendapat, ide, konsep, kemauan, keinginan. Wih, itu yang kita pimpin. Nah, pasti ada orang-orang yang beda-beda. 1 Roma 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. AYT. Terimalah orang yang lemah imannya, tetapi bukan untuk berdebat pendapat. BIS. Orang yang tidak yakin akan apa yang dipercayainya harus diterima dengan baik di antara saudara-saudara. Jangan bertengkar dengan dia mengenai pendirian-pendiriannya. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. TSI. Terimalah dengan baik orang-orang yang kurang percaya penuh tentang kebebasan kita yang bersatu dengan Kristus. Janganlah buang-buang waktu untuk berdebat pendapat dengan mereka. Jangan. Nah, saudara, milikilah hati ini dalam kita memimpin orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Wah, hasilnya akan luar biasa. FAYH, apa terjemahannya? Maka itu makin banyak kita baca terjemahan berbeda, makin diperlengkap. Sambutlah dengan gembira setiap orang yang ingin bergabung dengan saudara, meskipun imannya lemah. Jangan mencelanya, karena ia mempunyai paham yang berlainan dengan saudara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Keren ya firman ini. Nah, jadi pemimpin tidak boleh hanya mencari orang yang cocok dan yang nurut. Maka kita bukan pemimpin, kita mau cari enaknya saja. Kita bahasa Jawa, kan yang ngajak ini orang Jogja. Ayo pakai bahasa Jawa. Yang terjemahan 94. Ya, ayo kita belajar. Saya sampai hari ini pun masih itu. Ya, sedulurmu sing ringkeh percayane kuwi tanpa nono. Lan ojo kok ajak debatan bab panemune dhewe. Keren ya? Nah, kalau yang 2006 lebih mudah. Wong kang ringkeh percayane iku tanpa nono. Lan ojo ngerembuk panemune. Jadi jangan didiskusikan apa yang nggak cocok dengan kita. Justru kita bimbing, mengembalakan mereka. Itu pemimpin yang benar. Ayat terakhir, Matius 11 ayat 29-30. Oh, keren sekali ayat. Saya berkata begini, kalau tidak ada Matius 11 ayat 29-30, tolong ya, saudara yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Cuma ini penemuan saya dalam berpikir. Kalau tidak ada Matius 11 ayat 29 dan 30, maka 4 Injil itu akan ada banyak firman berkata begini. Maka jengkellah dia dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas, gergetanlah dia dengan Thomas. Maaf, lo kenapa? Habis yang dipimpin, maaf ini istilah, cuma 12 ekor. Tapi 12 ini bikin Tuhan Yesus kepala pusing karena kelakuan karakter mereka. Tapi puji Tuhan ada 2 ayat ini, maka firman Tuhan luar biasa. Pikulah kuk yang kupasang, pikulah tanggung jawab kepemimpinan yang kuletakkan di pundakmu para pemimpin. Jadi kalau kita jadi pemimpin itu, kita itu sedang sepikulan dengan Tuhan Yesus. Dan belajarlah kepadaku. Soalnya cuma 2 loh saudara. Ya, ini sekolahnya Tuhan Yesus, sekolah leadershipnya Tuhan Yesus itu soalnya cuma 2. Keren sekali. Dan soal 2
ini sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, sampai dia datang kembali, soalnya nggak pernah berubah. Nah, dua soal yang sudah usianya ribuan tahun ini diberikan kepada kita murid-muridnya, itu bisa kita kerjakan di rumah sambil nyontek, sambil makan, sambil ngerjakan apa. Maaf istilah saya. Kerjakan juga sambil ngupil, nggak apa-apa, maaf. Ini soal yang cuma dua untuk belajar jadi pemimpin. Kalau ada mahasiswa kuliah di satu kampus yang soal ujiannya cuma dua, dan soal ujian itu nggak pernah diganti sejak kampus itu berdiri, lalu nggak pernah ada yang ngawasi, dosen-dosennya pun nggak ngawasi, kita ngerjakan soal itu sendiri, lah kok nggak lulus-lulus? Yang salah kampusnya, dosennya, atau mahasiswanya? Jawab sendiri. Maaf, soalnya cuma dua. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, maaf, dan rendah hati. Apa sih? Saya percepat karena waktu. Lemah lembut itu fleksibel, lentur. Yusuf itu pribadi yang lemah lembut. Jadi anak emas, oke. Dibuang ke sumur, nggak masalah. Jadi budak, puji Tuhan. Enak sedikit di rumah Potifar, tidak jumawa, tidak lupa diri. Masalah datang, masuk penjara gara-gara fitnah istri Potifar. Enggak apa. Akhirnya Tuhan mengangkat dia tinggi jadi raja muda di Mesir. Wakil Firaun, kakak-kakaknya yang memfitnah, yang menjual dia datang, dia enggak balas. Itu fleksibel. Maria itu pribadi yang lemah lembut, ditekuk, dilipat, diluruskan, dibengkokkan, diapakan. Oke, maka itu Tuhan pakai Maria melahirkan Yesus. Nah, belajarlah dari dua contoh, dua pribadi ini, Yusuf dan Maria. Yusuf perjanjian lama dan Maria ibu Yesus. Mereka itu fleksibel. Waduh, luar biasa ya. Maka itu dalam hidup ini belajarlah untuk lemah lembut. Ini istilah lain. Kalau ukuran kaki kita itu 40 atau 39. Ternyata diberi sepatu ukuran 36, oke. Diberi sepatu ukuran 42, oke. Misalnya. Inilah Tuhan Yesus. Kok bisa? Saya nemukan dari mana? Saudara bayangkan, Tuhan Yesus kan dari surga. Kumpul 12 murid, ada yang pemungut cukai, tukang pajak, ada yang nelayan, ada yang bagian macam-macam. Harusnya benturannya keras. Berarti Tuhan Yesus kalau nggak ada, belajarlah kepadaku. Maka di dalam 4 Injil ada kalimat gini. Hei, aku dari surga loh. Di surga nggak begitu loh caranya. Surga itu begini begitu. Waduh, nggak sanggup. Lemah lembut itu fleksibel, nurut ya, diapa-apakan saja mau. Lalu rendah hati, nggak ngotot, nggak memaksakan keinginannya, bisa ngikuti ya. Waduh, luar biasa. Benar nggak kaku? Ya, ada yang nulis itu betul. Maka itu saudara belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan belajar dari Tuhan Yesus? Lihat kalimat berikut ayat 29 Matius 11. Aduh, saya senang sekali melihat ayat ini. Ya, mana? Ayat 29. Keren saudara, kalimat terakhir itu. Keren. Kayak pikul lekuk yang kupasang dan belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bukan mati loh. Dengan tenang, maaf. Kalau saya pakai terjemahan bebas, maka jiwamu tidak stres. Nah, kalau ada pemimpin yang dipilih oleh Tuhan Yesus dan sepikulan dengan Tuhan Yesus, maka dia stres. Yang salah pasti dirinya, bukan bebannya itu. Jadi kalau kita menjadi pemimpin yang dipilih oleh Tuhan Yesus, lalu kita stres, kita salah. Kenapa nggak stres? Ayat 30. Sebab yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Nah, saya punya istilah. Tapi jangan tersinggung. Ternyata bebannya Yesus itu ringan. Yang berat itu beban sinode dan beban mertua. Maaf, itu pasti berat. Bebannya Yesus itu ringan. Koknya itu enak. Aduh, luar biasa. Maka itu nggak stres. Saudara serius loh. Dengan dua ayat ini, Matius 11 ayat 29-30. Saya kalau ketemu teman-teman saya pemimpin lapor, aduh Koden saya nggak sanggup. Aduh Koden saya stres. Saya langsung tunjukkan dua ayat ini. Coba periksa yang kamu pikul bebannya siapa kok sampai stres. Kalau bebannya Yesus itu ringan. Tanggung jawab Tuhan itu ringan.
tanggung jawab sinode jauh lebih berat daripada tanggung jawabnya Tuhan Yesus. Beban mertua jauh lebih berat daripada bebannya Tuhan Yesus. Maafkan saya. Oke, betapa indahnya kalau semua pemimpin berlaku seperti itu. Terima kasih Tuhan. Nah, sebelum saya serahkan kepada rektor kita, Bapak Panwun, izin bertanya Pak Daniel, apakah pemimpin yang melayani itu juga berlaku untuk suami? Betul, karena suami itu kepala keluarga. Ya, ada komen. Kepemimpinan Musa banyak diadopsi oleh para pemimpin gereja. Tapi menurut saya kepemimpinan Nehemia lebih menginspirasi. Betul. Bagaimana menurut Pak Daniel? Jawabannya, zaman Musa situasinya beda dengan zaman Nehemia. Jadi jawaban saya sesuaikan dengan kondisi zaman. Contoh, sebelum saya pindah ke Papua, saya sudah melayani di banyak tempat di luar Papua dan di luar negeri. Tapi begitu sampai Papua, saya nemukan benturan yang nggak pernah saya bayangkan. Ya, saya sesuai, itulah fleksibel. Dari Salatiga, pemimpin yang lemah lembut itu fleksibel. Luar biasa belajar dari Tuhan Yesus. Oke ya, ini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah pemimpin yang dunia rindukan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.